Pemirsa, bus rombongan wisatawan dari Tangerang Selatan, Banten bergerak dan berjalan sendiri tanpa adanya supir bus akibat kejadian tersebut. Bus pun jatuh dan masuk ke dalam sungai saat rombongan akan meninggalkan tempat wisata di Guji Tegal, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui pemirsa apa penyebab terperosoknya bus tersebut ke dalam sungai, telah hadir Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun. Selamat pagi Pak Sajarot. Selamat pagi Mbak. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Indonesia, Pak Sajarot. Langsung saja, ini kita ingin tahu apa penyebabnya, karena begitu simpang siur ya. Ada yang mengatakan bahwa ada yang menarik rem tangannya atau mungkin tidak direm dengan baik dan lain sebagainya. Sebenarnya bagaimana perkembangan penyidikannya, Pak? Ya, sampai dengan saat ini yang dapat kami sampaikan bahwasanya penanganan kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata masuk ke dalam sungai. Sampai dengan pagi ini kami masih menunggu proses evakuasi yang mana nanti akan kami lanjutkan dengan proses olah TKP. Mengingat sampai dengan pagi hari ini untuk proses evakuasi belum dapat kami lakukan mengingat terkendala beberapa faktor. Yang pertama malam hari dan juga cuaca yang sudah mulai turun hujan. Dan juga pagi hari ini kami sedang menunggu alat berat berupa kren yang nantinya akan mengangkat daripada badan bus penumpang itu. Memang dari kemarin banyak simpang siur informasi terkait penyebab terjadinya kecelakaan yang mana dapat kami sampaikan di sini berdasarkan keterangan para saksi yang melihat kejadian busnya di dalam bis para korban, tidak ada satupun yang memainkan rem tangan. Yang mana kejadian tersebut sebelum terjadi, Kenek sempat menghidupkan atau menyalakan mesin untuk dipanasi sebelum melanjutkan perjalanan berangkat. Namun ketika juga Kenek meninggalkan bis dan menunggu bersama sopir di luar, ya. Sehingga hal inilah yang menjadi tanda tanya kami, kenapa bis ini bisa berjalan. Sedangkan informasi dari Kenek maupun dari supir bis untuk keadaan bis sendiri dalam kondisi rem tangan dan diganjal ban. Namun ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kondisi tanah di lokasi yang memiliki kemiringan dan tanahnya juga lunak. Ini yang mengakibatkan tidak kuat menahan beban ganjal yang dipasang sehingga mengakibatkan kendaraan melaju dan dimungkinkan rem tangan juga tidak dalam posisi on alias tidak berfungsi. Namun hal ini nanti akan kami selidiki kembali setelah kendaraan bis ini dapat dievakuasi dan kami juga telah memanggil dan koordinasi dengan ahli yang berhubungan dengan kendaraan merek ini. Demikian, Mbak. Baik, Pak Sajarot, kalau dari hasil investigasi sementara, selain tadi ada faktor penurunan tanah dan juga lembeknya tanah, apakah ada kelalaian dan juga ketidaklayakan dari bus itu sendiri, Pak? Untuk ketidaklayakan nanti juga akan kami cek terkait perawatan kirnya atau surat buku kir yang biasa dilakukan oleh pemilik bis untuk melakukan perawatan bis tersebut. Sedangkan untuk kelalaian yang jelas dimungkinkan pasti ini ada kelalaian. Mengingat hal ini sesuai dengan SOP yang kami dapatkan dari ahli bahwasanya ketika kendaraan bis ini dipanasi seharusnya supir harus ada di dalam kendaraan, tidak boleh meninggalkan kendaraan tersebut. Demikian. Iya, Pak Sajarot, apakah dari pihak kepolisian sudah ada komunikasi dengan PO busnya? Dalam waktu dekat ini kami akan melayangkan surat untuk pemanggilan terhadap PO bus tersebut. Tentunya kami kemarin masih fokus terhadap penanganan korban dan hari ini kita akan melakukan evakuasi dan olah TKP. Selanjutnya kami akan meminta keterangan dari beberapa pihak, salah satunya adalah PO Duta Wisata milik daripada bis pariwisata tersebut, Pak. Baik, Pak Sajarot, kami konfirmasi kembali ada berapa jumlah korban meninggal dunia dan berapa yang luka dan masih dirawat di rumah sakit hingga saat ini? Dapat kami sampaikan seluruh total korban adalah sebanyak 37 orang, yang mana
36 diantaranya adalah warga Tangsel yang menjadi rombongan bis pertama dan satu warga Tegal yang mana pada saat itu menjajakan barang dagangannya di atas bis. Dari 37 orang itu, satu orang meninggal dunia dalam perawatan di puskesmas dan 3 orang saat ini sedang rawat inap di Rumah Sakit Dr. Susilo, Slawi, Kabupaten Tegal, dan 7 diantaranya sedang rawat jalan. Saya ulangi, 26 orang lainnya dirujuk ke rumah sakit di Tangerang Selatan, yang mana tadi malam pada pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat, 26 korban yang mengalami luka-luka sudah meninggalkan Rumah Sakit Dr. Susilo menuju ke rumah sakit di Tangerang Selatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota Tangerang Selatan. Demikian. Baik, Pak Sajarot, singkat saja apakah nanti akan ditetapkan tersangka dalam waktu dekat terkait dengan kasus ini, Pak? Ya, apabila nanti semua cukup bukti, secara otomatis kita akan naikkan status daripada supir maupun kenek dari saksi menjadi tersangka. Namun sampai dengan saat ini kita sedang mengumpulkan bukti-bukti yang bisa kita jadikan alat bukti, yang mana nanti kita akan naikkan statusnya menjadi tersangka. Baik. Oke, Pak Sajarot, kami konfirmasi kembali, dikabarkan ada 1 orang lagi meninggal dunia di rumah sakit. Apakah ini menjadi 2 korban meninggal dunia? Sampai dengan saat ini untuk yang korban meninggal dunia baru 1. Namun kami akan cross-check kembali di Rumah Sakit Dr. Susilo apakah ada tambahan korban lagi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun sudah berbagi informasi di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Salam sehat, Pak.